Cuman kalau yang kayak suka ke salah satu gerai kopi, dengan lambangnya hijau itu mas, gitu kan. Nggak sebut merek tapi detail ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat semua, kali ini kita kedatangan sahabat. Beliau ini single parents, beliau bekerja, beliau memiliki putra putri, dan beliau juga memulai usaha yang nanti akan kita bahas ya, usahanya apa. Tanpa berlama-lama, kita langsung perkenalkan Mbak Heni. Woi. Halo Mas Fit. Halo Mbak Heni. Pak Heni, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lumayan cepat ya bikin janjinya ya. Iya. Jadi waktu itu habis kita kajian ngobrol, kemudian mau nggak saya tawarin cerita MW. Ya, alhamdulillah Mbak Heninya berkenan hadir hari ini. Mbak Heni ini kan selain bekerja juga merintis suatu usaha nih. Iya. Nah, saya pura-puranya nggak tahu deh. Iya. Mungkin lebih afdal kalau memang ownernya yang menjelaskan ya, sahabat semua. Silakan Mbak Heni. Oke Mas Fit, terima kasih ada kesempatannya buat aku diundang untuk bisa sharing, lebih ke sharing mas ini usaha aku gitu. Jadi di sini aku sejak pandemik tahun lalu gitu kan, dari kantor waktu itu ada kebijakan untuk working from home gitu. Sejak Maret 2020 gitu. Jadi sekarang udah lebih setahun ya mas gitu. Dan since itu sebenarnya suka dan dukanya sih banyak sukanya gitu menurut aku gitu loh. Karena kayak suatu keberkahan aja, karena aku bisa kerja di kantor, bisa ketemu sama anak-anak gitu, terus bisa ngurusin keluarga gitu. Jadi yang kayak kayaknya udah yang emang bener-bener seneng banget aja gitu. Jadi kayak yang alhamdulillah sih nggak merasa bosan gitu. Terus nah since itu juga ya udahlah mulailah tuh gitu. Aku suka bikin makanan gitu. Awalnya itu semuanya dikonsumsi buat keluarga aja gitu. Jelaskan dulu KISS ini sebenarnya apa sih? Mungkin banyak yang belum tahu tuh. Benar Mas Fit. Dari semua terus KISS, kenapa KISS gitu? Iya, jadi sebenarnya KISS itu tuh emang aku awalnya memang aku suka gitu ya. Jadi si KISS itu tuh sebenarnya dia tuh kayak snacknya orang Prancis gitu loh, sweet katanya kan. Ngomongnya aja susah loh. Iya, jadi kayak kish gitu. Tulisannya kuice, tapi kalau bacanya kish gitu kan. Iya, soalnya aku dimarahin Dina. Soalnya nggak pernah tepat. Iya. Bukan gitu. Aduh. Berhubung mau nge-vlog jadi latihan dulu. Kish gitu. Terus dan emang juga beberapa orang juga kayak yang belum pernah belum nggak semuanya familiar gitu loh dengan kish ini. Cuman kalau yang kayak suka ke salah satu gerai kopi, dengan lambangnya hijau itu mas, gitu kan. Nggak sebut merek tapi detail ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Terus? Karena kebetulan itu ada namanya kopi ya? Namanya kopi, gitu. Ya itu kan kalau misalkan di kantor aku kan itu benar-benar yang kayak gedungnya seberang-seberangan tuh. Nah jadinya awal muasal aku suka banget sama Kish ini karena kayak yang kalau belum teman itu tuh benar-benar yang buat sarapan tuh udah komplit menurut aku, karena kontennya juga kayak telur, udah ada protein, udah ada sayuran, udah ada beef atau ini gitu kan. Jadi tuh yang kayak pas banget aja gitu, sama kopi pasti gitu. Udahlah gitu akhirnya karena aku penasaran juga gitu, akhirnya aku lihat tuh sempet di googling yang di YouTube segala macam resep dan segala macam juga. Akhirnya
kayak aku bisa nih bikin gitu, cuman yang kayak PR-nya bikin si crush-nya ini nih gitu kan. Nah kayak yang jual kayak nggak ada gitu, cuman udah bisa gitu. Sebentar, detail dulu. Si crush-nya itu maksudnya ada lapisan adonannya. Iya, gitu jadi dia ya, yang kayak lapisan di bawahnya itu mas, gitu. Nah itu si crush-nya itu, karena aku tadinya mikirnya bisa apa enggak ya aku bikinnya gitu, bisa lah gitu, udahlah gitu. Nah PR-nya lagi pada saat aku pengen bikin itu, karena aku nggak punya cetakan mas, jadi ya roll segala macam itu harus beli gitu, karena ya kayak udah nggak apa-apa lah gitu, ya udah beli cetakan segala macam, akhirnya udah lah tuh aku beli semua, terus aku bilang bikin apa mah, bikin quiche gitu. Oh ya mau bisa kata dia gitu kan, bisa lah masa nggak bisa sih gitu. Ya udahlah akhirnya coba lah itu, udah akhirnya jadi tuh mas. Itu adonan segala macam itu berdasarkan panduan dari YouTube. Iya, aku jadi pakai resep itu udah dari YouTube salah satu itulah gitu ya, sumber gitu di YouTube aku pakai gitu, karena buat aku yang sepertinya ini simple gitu, dan maksudnya bahannya juga ada lah gitu untuk beli ini gitu kan, maksudnya yang sesuai dengan kita orang Indonesia gitu kan. Ya udahlah aku coba segala macam, aku praktekin, dan ternyata pas udah alhamdulillahnya anak seneng gitu kan, selang seminggu lah gitu sama yang dari aku bikin pertama gitu, dan anak seneng banget juga gitu, sampai anak aku bilang mah udahlah coba jual aja gitu kan gitu. Masa sih, aku bilang kayak aku belum pede aja gitu, karena kan yang bisa ya bisa coba aja gitu. Akhirnya aku coba tawarin karena di grup komplek itu kan di kompleks perumahan ini kan banyak ada, kita punya WhatsApp grup gitu mas gitu. Jadi aku cobalah tawarin ke situ gitu. Ternyata ada yang pesan gitu kan, begitu ada yang pesan terus aku bingung. Oh gimana nih gitu kan, sementara punya cetakan cuma satu gitu. Terus udah gitu, wah gimana nih, ya udahlah akhirnya bermodal lah itu dengan segala Jadi pertama kali jualan modal satu loyang itu, satu cetakan itu ya, yang ukuran dua itu. Ya udah, terus ternyata itu lumayan dapet 3 pesanan saat itu. Cuman emang nggak in same day gitu, jadi ya kayak selang 3 hari gitu berturut-turut gitu kan. Soalnya emang aku sengaja bikin karena cetakannya cuma satu mas ya gitu kan. jadi nggak mungkin langsung bikin 2 sehari gitu. Terus ya udah. Jadi gimana tuh bahasanya sama si ibu komplek? Jadi aku bilang, oh tante aku bisanya di hari ini, aku nentuin hari jadinya kan. Yang jualan sombong. Iya. Tante aku bisanya cuma hari ini. Oh iya udah nggak apa-apa gitu. Jual ke tetangga, terus repeat order, terus yang memesan nambah. Dan terus akhirnya ada teman aku juga, karena aku post waktu itu di Instagramku. Berarti itu belum ada brand? Belum. Oh belum? Belum ada tuh mas, aku belum ada. Jadi yang kayak. Jadi ngomongnya apa nih ke si tetangga ini yang pesan-pesan itu? Jadi kayak aku punya ini aja, punya kayak di WhatsApp gitu, jualan segala macam kayak gitu aja gitu loh. Jadi aku belum punya, bahkan nama kuenya juga nggak disebutin ya? Disebutin, jadi quiche gitu. Cuman aku belum tahu kalau ada Instagramnya apa gitu, belum ada. Jadi emang cuman aku jualan quiche ini brand ini gitu. Dan harganya udah that's it gitu doang. Aku maksudnya aku sharing di WhatsApp group itu gitu. Nah terus ternyata ada temen aku lihat posting di Instagramku gitu kan. Bikin apa gitu kan, terus dia gitu ya ini quiche gitu, dan dia ternyata suka gitu kan. Ya udah deh, terus aku bilang wah tapi mau nggak aku pesen deh, dia bilang gitu, buat ngasih tetangga di sekitar kompleknya dia. Terus aku bilang wah ini kayak first pilot project aku nih gitu kan gitu. Terus dia gitu aduh aku masih yang belum pede nih kalau misalnya banyak ya nggak apa-apa lah gitu. Jadi ya gue pesen sama lo aja gitu, maksudnya biar gue nggak pusing lah nyari-nyari kemana gitu. Akhirnya ya udah deh coba aja. Memang berapa gitu, 8 satu hari aku bilang gitu kan.
Terus udah gitu cetakannya belum cetakannya ada. belum ada gitu kan, waduh. Terus udah gitu cuma 1 hari, enggak kamu ini aja apa namanya di apa namanya dicicil aja, tapi paling enggak 4 hari ini 4 besoknya kata dia gitu, karena itu aku mau kasihin buat tetangga di rumah gitu, jadi rumah dia kan kayak cluster gitu. Akhirnya dari situ langsung kepikiran tuh gitu, wah ini kayaknya harus punya Instagram nih atau media sosial yang lain ya untuk mempromosikan ini lebih lebih luas gitu kan. Akhirnya oke, aku udah punya kayaknya beberapa nama tuh yang kayak udah searching juga di Instagram segala macam, kayaknya udah kayak biasa ya, dan mereka udah punya kayak ya itu udah kayak inisialnya mereka gitu, jadi udah kayak identifikasi gitu. Jadi yang kayak aku pingin juga yang punya ini gue banget gitu identitas kan, identitas khusus gitu ya, orang kalau inget Mbak Heni ya inget ini iya gitu. jadi terus apa gitu ya. Aku tanya-tanya juga dan ke anakku juga, ke beberapa temanku gitu, ya udah gitu, ya lo pakai nama Kish aja gitu kan, lo akan menjual produk selain Kish nggak gitu, atau bikin dia gitu kan. Enggak sih gitu, karena kalau misalnya yang lain pasti semua orang pasti bisa gitu, maksudnya udah banyak gitu. Ya udah sekarang selain lo suka ini, terus apa hobi kali atau apa lo suka apa gitu. Hobi saat ini olahraga gitu kan. Terus udah gitu, nah ya udah coba gitu di spesifik aja dari olahraga lo itu apa yang lo banget gitu kan. Ya gitu. Sudah gitu aku crossfit, nggak mungkin juga pakai nama, karena aku lagi crossfit mas gitu kan, nggak mungkin juga aku pakai nama crossfit, di belakangnya tuh orang pada ini lagi gitu kan, crossfit identik dengan apa gitu, aku nyari-nyari. Terus kayak gitu, nah barbel aja kali ya gitu. Secara kemarin aku habis beli juga tuh barbel gara-gara nggak bisa olahraga di luar kan waktu pas tahun lalu itu gitu kan. Nah ya udah gitu kan, cuma sih ya udahlah, itu kan ini kan makanya mencari nama supaya untuk mengidentifikasi itu lu gitu kan, jadi orang tahu ya udah ini punya ini gitu. Oh ya udah akhirnya that's it Mat, jadi Kish Barbel namanya. Itu ya sahabat semua, kalau mentok bikin ide segala macam tuh bisa loh ya sebenarnya ya, menjadi sesuatu yang unik dan akan diingat orang gitu. Jadi akhirnya sekarang dipakailah itu gitu. Tadinya awalnya aku yang sempet aduh nggak pede, cuma akhirnya ayo udahlah oke, maksudnya ya itu tadi balik lagi Mas Wid, jadi ya udah ini kan tentang aku gitu, me gitu, jadi dan gitu ya udah akhirnya aku ya berjalanlah itu sampai sekarang, alhamdulillah gitu. Jadi si tetangga itu terpenuhi, si yang pesanan 8 itu bisa? Alhamdulillah iya, dan itu reviewnya bagus, alhamdulillah. Luar biasa loh, ya Allah. Gak nyangka. Pembuatnya juga gak nyangka. Pembuatnya pun juga gak nyangka, cuma modal resep dari YouTube. Itu pun juga yang kayak pakai ini, oh ini kayak enggak, ini kayak kelebihannya gitu malah, jadi aku sok pinter aja padahal chef bukan gitu kan. Kemudian sekarang ini sudah berapa apa hitungannya ya, berapa loyang atau berapa total udah berapa nih yang kejual Mbak? Kayaknya udah sampai sekarang sih udah lebih dari 500 lah ya kali Mas, sejak bulan Juni 2020. Wow, 500 sendiri nih Mbak? Apa udah ada tim? Mbak udah bikin satu dapur yang gede gitu? Yang jadi aku tuh sampai saat ini alhamdulillah ya aku belum punya karyawan. Itu cuman aku hanya ngerjain berdua sama mbakku aja, which is itu yang ngurusin anak-anak ya, maksudnya ngurusin KRT di rumah gitu. Aku cuma ngerjain berdua aja. Jadi yang awalnya aku bikin sendiri, benar-benar si mbak tuh benar-benar nggak ikut sama sekali awalnya gitu. Sampai yang ngerjain yang dulu yang awal yang 8 itu aku ngerjain sendiri gitu. Si mbak tuh cuma yang bantuin manggang segala macam, ngeliatin gitu. Sampai akhirnya sekarang si mbak tuh sudah bisa bikin keras sendiri tanpa udah aku. Nggak lama nanti ada made in sih Mbak. Iya. Nah, apa namanya, ini kita coba lihat Instagramnya ya. Instagramnya mungkin bisa dieja Mbak satu-satu ke sahabat semua. Ya, jadi kalau nanti mau
bisa lihat IG-nya di Quiche, jadi KUICHE barbelnya BARBELL. Nah di situ nanti sahabat semua bisa review produk apa aja yang saya punya, variannya, dan berikut ada harganya juga di situ. Dan kalau mau order di situ juga udah linknya, tinggal diklik, nanti tinggal bisa tanya-tanya lebih lanjut ke langsung WhatsAppku. ke WA ya. Iya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke produk kali ya Mbak. Iya, boleh Mas. Jadi produk ini bisa nggak detailin kira-kira seperti apa? Aku sekarang sahabat semua, aku sekarang kebetulan bikin, aku khusus bawa nih gitu. Jadi di sini tuh ada yang kecil. Ini tuh yang ini isinya chicken, yang ini isinya smoked beef. Jadi biasanya aku kalau jual untuk yang ukuran kayak gini Mas Wid, itu satu box isinya 4. Untuk diameternya, ini diameternya 10 ya sahabat semua, ini diameternya 10 gitu. Nah ini biasanya aku jual satu box itu isi 4 ini, itu harganya 100.000 gitu. Nah itu bisa di mix, maksudnya bisa di mix. Ini biasanya kalau 4 aku bikinnya 2 yang rasa chicken, 2-nya lagi yang smoked beef. Atau kalau sahabat semua nggak mau di mix, mau satu rasa aja bisa, jadi harganya tetap sama. Oke. Itu ini ukuran yang diameter 10 cm. Diameter 10 cm yang satu box isinya 4. Oke, nanti ini detailnya juga mungkin bisa lihat di Instagramnya Kisha gitu. Terus nah ini yang aku bilang, ini adalah biasanya kalau yang di tempat-tempat jual kita itu ukuran fun size family ya gitu. Jadi ini aku bawa juga ya ukuran gede. Nah ini adalah ini itu yang favoritnya Kish Barbel. Jadi yang isinya smoked beef dan brokoli. Ini senangnya Dina juga nih. Cuman Dina nggak mau brokoli, jadi dia pakai mushroom. Tapi ini is the favorite one from Kish Barbel. Gitu. Yang ini berapa nih Mbak? Nah kalau yang ini untuk dua-dua ini harganya 165.000 sahabat semua. 165.000. Oke. Jadi ukuran diameter 22, ukuran 10. Jadi ada 2 ukuran ya? Satu lagi yang paling besar ada ukuran 24 Mas Wid. Nah, 2 cm lebih lebar daripada ini. Ya. Jadi kalau yang 24 tuh bisa, kalau dipotong dia bisa jadi 8 size lah. Gitu. Kalau yang ini 5 sampai 6. Gitu. Tergantung potongannya sih. Iya. Terus ini udah kemana aja nih Mbak? Tadi kan 500 loyang ya? Iya. Itu udah kemana aja? Itu sih sebenarnya lebih banyak ke teman-teman ya. Jadi kayak yang alhamdulillah banyak tuh yaitu hampers gitu. Ya kemarin juga kan waktu pas Natal aku banyak banget alhamdulillah hampers dari teman-temanku juga. Dan ada beberapa juga dari sahabat-sahabat yang view di IG-nya Kish Barbel juga gitu. Oke. Terus ini kedepannya bagaimana untuk si Kish Barbel ini? Mbak ini punya rencana apa kedepannya? Kedepannya sih aku sih mau aku sih tetap dengan Kish gitu. Cuma apa ada inovasi lagi nanti mungkin aku untuk akan variannya? Iya, aku akan bikin yang varian yang baru. Dan ini Kish-nya itu nanti aku akan bikin juga yang untuk vegan, untuk yang vegetarian ya, untuk vegan yang konsumsi yang vegetarian gitu. Karena itu kalau mereka itu biasanya, tapi kalau vegetarian kan biasanya harus dia tepungnya beda, terus nggak yang pakai dairy milk kayak gitu itu beda semua gitu loh. Udah pernah dicoba? Udah pernah coba, aku yang bikin, maksudnya aku bikin sendiri gitu loh. Cuman ya memang tampilannya agak beda aja dengan yang ini gitu. Tapi rasanya tetap sama gitu. Cuman kayak yang bahannya kayak pada saat tumis juga pakai olive oil, terus lebih mahal dong Mbak. Iya bener nggak? Iya bener. Memang semua yang vegan itu pasti akan mahal Mas. Iya. Bisa selisih berapa antara harganya yang
yang biasa kayak gini, yang reguler sama yang figure? dua-dua ini kan aku jual 165. Biasanya kalau figure itu bisa sampai aku belum exactly belum hitung banget ya Mas. Itu harganya bisa sama yang kayak di diameter 24 which is 185 gitu. Oke, iya. Tapi ya menurut aku sih kalau wajar lah, bahannya masih juga wajar beda. sih gitu. Mbak Heni ngobrolin soal olahraga. Iya Mas. Jadi gimana kok tiba-tiba tertarik sama olahraga? Bisa juga nanti saya share ya Instagramnya Mbak Heni ini. Luar biasa. Saya pun tertakjub. Biasa nggak bilang ekstrim tapi ya luar biasa lah ya. Gimana Mbak Heni kok tiba-tiba pertama menekuni olahraga itu gitu, dari sekian banyak olahraga itu yang dipilih gitu? Iya. Jujur awalnya aku olahraga itu sebenarnya menghilangkan kejenuhan sih Mas gitu loh. Jadi yang kayak ini sebelum pandemi kan? Sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi. Okay. Itu kayak aku sekarang udah menekuni olahraga ini namanya olahraga CrossFit ini. CrossFit ya. CrossFit itu yang udah kayak udah 2 tahun lebih menekuni olahraga ini gitu. Ya udah, jadi ya jadi tadi awalnya jenuh Mas, jenuh ya dalam arti karena ya seperti yang tadi Mas Wid bilang, aku as a single parent karena suamiku sudah berpulang lebih dulu gitu 4 tahun lalu gitu. Jadi ya ada masa yang dimana tuh yang kayak ini sepi gitu kalau aku pulang kantor. Jadi ya daripada nongkrong nggak jelas gitu, jadi mendingan cari sesuatu yang lebih positif aja gitu. Makanya aku ikutlah ini di olahraga ini gitu, dan akhirnya sampai sekarang terus suka dan kebetulan ketemu ngeblend sama teman-teman yang emang community di sini yang seru gitu. Jadi ya udah akhirnya teman-teman dan segala macam ya udah akhirnya sekarang udah jadi kayak hobi aja gitu sampai sekarang gitu. Makanya kalau misalkan apa-apa tuh yang kayak ini dengan aduh barbel lagi ini yang dipegang gitu kan. Gue sekali-sekali megang yang lain enggak, kayaknya barbel dulu. Terus aku bilang, soalnya kalau barbel kalau aku marah atau apa dia diam aja gitu kan. Kalau aku banting juga dia diam aja gitu. Agak ngeri juga ya jadi barbel. Ada gitu Mas. Oke. Berarti itu jalan udah 2 tahun ini ya? Udah lebih dari 2 tahun. Udah mau 3 tahun. Udah mau 3 tahun ya. Nah, kuisnya apa nih Mbak kira-kira? Tadi juga udah sempat kita bahas tentang produk kan? Iya. Boleh dari Mbak ini langsung kuisnya kira-kira apa? Boleh. Thank you Mas Wid. Sahabat semua, alhamdulillah hari kesempatan ini aku mau kasih kuisnya gampang banget ya. Ini jadi kuis sama kiss hampir sama ya ngomongnya. Kuisnya gampang banget. Pertanyaan yang pertama adalah di Kish Barbel aku punya varian yang sangat-sangat favorit yang tadi aku udah sebutin. Nah, teman-teman, sahabat semua boleh jawab, boleh kasih jawabannya itu varian apa yang menjadi favorit dari Kiss Barbel yang tadi sudah saya sampaikan di cerita tadi. Terus langsung pertanyaan kedua. Iya, pertanyaan kedua. Yang pertanyaan kedua adalah saya punya satu produk mini Kiss. Itu tadi yang saya juga udah jelaskan pada saat tentang produknya. Ada satu box isi berapa mini Kiss yang biasa saya jual yang ada di Kiss Barbel. Itu kira-kira itu aja pertanyaannya Mas Fis. Itu aja pertanyaannya ya. Nanti dilihat aja videonya, dengan dilihat videonya pasti tahu tuh jawabannya apa. Simple banget. Jadi yang pertama tadi varian yang menjadi favorit dari Kiss Barbel itu apa? Terus yang kedua, satu box yang kecil tadi yang diameter 10 cm itu isinya berapa? Iya. Gitu kan? Iya. Oh ya, untuk untuk hadiahnya dikasih tahu nggak Mas Fit? Oh iya, hadiahnya apa nih Mbak? Hadiahnya untuk yang tadi
pertanyaan aku yang pertama, aku akan kasih OVO yang akan aku transfer ke siapa yang menjadi pemenangnya sebesar senilai 100.000 rupiah. Yang kedua adalah berkaitan dengan produk, pertanyaan produk tadi, aku akan memberikan free itu 1 box tadi yang akan menjadi pemenang kedua. 1 box yang diameter 10 cm tadi itu kan? Iya. Langsung dikirim ke rumah. Nanti tinggal dikasih alamatnya aja. Woi, alhamdulillah. Bisa nemenin buka puasa. Ya. Insya Allah. Sahabat semua, terima kasih sudah mengikuti cerita MW kali ini. Saya bareng Mbak Heni kali ini dengan produknya yaitu Quiz Barbel. Akhir kata, saya Wiwit. Saya Heni. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi favorit dari Quiz Barbel ada smoked beef brokoli. Oke, terus yang loyang 10 cm itu 1 box isinya berapa? 4. Oke, sudah terjawab semuanya?